Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Puryanto. Baik teman-teman, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang perangkat lunak Microsoft Excel. Baik, pengertian perangkat lunak Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi spreadsheet, yakni aplikasi lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom. Dengan Microsoft Excel, Anda bisa menggunakan untuk membuat seperti laporan keuangan, anggaran, database sederhana, data statistik, grafik, dan lain sebagainya. Baik, cara mengaktifkan Microsoft Office Excel, yang pertama klik Start atau logo Windows di pojok kiri bagian bawah, kemudian pilih All Program, lalu pilih klik Microsoft Office. Nah, kemudian pada bagian Microsoft Office itu banyak sekali pilihan. Nah, kemudian teman-teman pilih Microsoft Excel. Nah, pada hari ini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Maka kemudian akan muncul lembar kerja seperti ini. Ya, bisa dilihat teman-teman untuk tampilan Microsoft Excel 2010 adalah seperti ini. Nah, itu ada 13 toolbar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Quick Access Toolbar merupakan toolbar yang menampilkan beberapa tombol-tombol pintasan untuk menggali beberapa perintah agar lebih cepat dalam menggunakannya. Title bar berisi nama file yang sedang dibuka, diikuti nama aplikasinya, dalam hal ini Microsoft Excel. Office button, tombol yang berisi sebuah menu pull down. Di sini terdapat beberapa perintah, di antaranya New, Open, Save, Save As, Print, dan lain sebagainya. Nomor 4, Ribbon, semacam toolbar yang berisi beberapa tombol pintas untuk mengerjakan berbagai hal. Yang kelima, Cell Name Box, kotak yang digunakan untuk menuliskan atau menampilkan nama sel. Yang keenam, Cell, pertemuan antara kolom dan baris. Yang ketujuh, Formula Bar, adalah papan yang digunakan untuk menuliskan atau menampilkan formula yang terdapat dalam sel. 8, Scroll, berguna untuk menggulung lembar kertas ke atas dan ke bawah. 9, Navigasi, digunakan untuk melakukan navigasi antara sheet. Adalah yang berisi dari beberapa sheet untuk kemudahan dalam memilih sheet. View Mode, digunakan untuk mengatur mode tampilan. Zoom Slider, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu tampilan. Selanjutnya, memasukkan data. Sebelum memasukkan data dalam sel, maka sel harus dipilih terlebih dahulu. Sel yang akan kita pilih disebut sel aktif atau pointer. Yang pertama, klik sel yang dimaksud atau gunakan tombol panah kiri, kanan, atas, bawah. Memilih kelompok sel atau range. Misalnya, akan dipilih range B3 sampai B6. Untuk memilih range tersebut, lakukan salah satu cara berikut. Yang pertama, klik sel B3, kemudian drag
mouse ke arah sel B6. Yang kedua, klik sel B3, tekan shift dan tahan, klik sel ujung kanan bawah, sel B6. Kemudian lepas tombol shift. Yang ketiga, klik sel B3, lalu tekan shift plus anak panah ke arah sel B6. Selanjutnya, memilih beberapa range yang saling terpisah, yaitu memilih beberapa range yang berpisah posisi satu sama lain. Misalnya, akan memilih range A3, B4, C5, C10, dan range D15, F20. Caranya adalah klik mouse pada sel A3, tekan shift lalu klik pada sel B4, selanjutnya tekan tab atau kontrol, lalu klik pada sel C5, tekan shift, klik sel 10, C10, selanjutnya tekan kontrol, klik D15, tekan shift, klik sel F20, akan nampak 3 range yang terpilih. Kemudian memilih satu kolom penuh atau kolom selection. Jika ingin memilih range satu kolom penuh, klik pada kolom header, misalnya kolom B. Kemudian memilih satu baris penuh atau row selection. Jika ingin memilih range satu baris penuh, klik pada row header, misalnya baris ke-8. Kemudian memilih seluruh sel, entry selection. Klik pada select all button, pojok kiri atas lembar kerja, atau tekan Ctrl A, Ctrl plus A. Kemudian membatalkan pilihan, klik sembarang sel. Baik, selanjutnya memindahkan sel aktif dengan mouse. Kita menggunakan mouse, klik sel yang dimaksud. Kemudian dengan keyboard, panah atas itu untuk satu sel ke atas, panah bawah untuk satu sel ke bawah, panah kiri untuk satu sel ke kiri, panah kanan untuk satu sel ke kanan. Tombol home adalah ke kolom A baris yang sama. Ctrl plus home untuk ke sel A1. Ctrl plus N, tombol N untuk ke sel ujung kanan bawah lembar kerja. Tombol backup adalah untuk ke atas satu jendela. Backdown adalah untuk ke bawah satu jendela. Alt plus backup untuk ke kiri satu layar. Alt backdown untuk ke kanan satu layar. Kemudian data dan operasi data. Ada dua jenis data dalam Excel, yaitu satu, data karakter atau label, misalnya A, B, F, nama, dan seterusnya. Yang kedua, data numerik atau value, misalnya angka, jam, rumus, dan fungsi. Cara memasukkan data tersebut, yang pertama pilih sel yang ingin diisi data, kemudian ketik datanya, akhiri dengan tombol enter. Selanjutnya memasukkan data label atau teks. Yang pertama abjad, A kapital, A kecil, B kapital, B kecil. Yang kedua angka 1, 2, 3. Yang ketiga simbol, tanda penuh, simbol @ tanda tanya, dan lain sebagainya. Yang keempat spasi.
Kemudian memasukkan data angka. Data angka terdiri atas karakter sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 0, kemudian min, plus, titik, kapital, garis miring, bintang, dan seterusnya. Contoh cara menginput. Yang pertama bilangan bulat, misalnya 125. Ketikkan 125, lalu tekan enter. Yang kedua pecahan desimal, misalnya 125,67. Cara mengetiknya 125,67. Tanda desimal digunakan titik, bukan koma. Kemudian pecahan campuran misalnya 11,5 atau 1,5, 1 atau 1,5. Ketikkan bilangan bulat 1, lalu tekan spasi, kemudian ketik pecahannya 1/2, kemudian enter. Yang keempat, pecahan biasa atau asli, misalnya 2 atau 3. Ketikkan 0, lalu spasi, ketikkan pecahannya 2/3. Selanjutnya, memasukkan rumus dan fungsi. Penulisan rumus dan fungsi diawali dengan tanda sama dengan, misalnya 10 plus 5 ditulis sama dengan 10 plus 5, kemudian enter. Selanjutnya A3, sel A3 plus B5 atau sel B5 ditulis sama dengan di sel selanjutnya itu kita ketik sama dengan, kemudian kita klik A3 atau sel A3, kemudian ketik plus, kemudian klik B5 atau sel B5, kemudian enter. Fungsi sama dengan sum A6 sampai A10, kemudian enter. Fungsi yang kedua average, A dalam kurung A6 banding A10, kurung tutup, kemudian enter. Memasukkan pola data berurutan berupa angka atau tanggal. Mengisikan data dengan file handle. Jika ingin memasukkan pola data berurutan, misalnya nomor 1, 2, 3, dan seterusnya pada suatu kolom tertentu, caranya adalah yang pertama, ketikkan dulu angka pertama 1 dan 2 secara berurutan pada kolom tersebut. Kemudian blok kedua angka, tunjuk file handle yang ada pada pojok kanan bawah range, lalu tarik ke arah bawah sesuai arah penomoran. Yang ketiga, lepaskan tombol jika telah cukup atau sudah sampai penomoran yang Anda inginkan. Kemudian mengedit data dan operasi lembar kerja. Mengedit data, yang pertama mengedit pada formula bar. Yang pertama, pilih sel yang akan diedit, lalu tekan F2 atau klik mouse pada formula bar, kemudian lakukan penyuntingan, akhiri dengan tombol enter. Yang kedua, mengedit langsung pada sel aktif. Klik ganda pada sel yang aktif, kemudian edit, lakukan penyuntingan, dan akhiri dengan tombol enter. Tombol-tombol penyuntingan. Arah kanan untuk ke kanan 1 karakter, arah kiri untuk ke kiri 1 karakter. Ctrl plus arah kanan yaitu untuk ke kanan 1 kata. Ctrl
plus arah kiri pada tombol untuk ke kiri satu kata. Tombol home adalah untuk ke awal atau ujung kiri kanan. Delete untuk menghapus karakter sebelum kanan atau pada posisi kursor. Backspace menghapus sebelah kiri kursor. Selanjutnya, merubah lebar kolom. Cara pertama, tunjukkan batas kanan kolom pada bagian kolom header, yaitu tempat huruf kolom A, B, dan seterusnya, hingga penunjukan mouse berbentuk panah dua arah. Yang kedua, geser mouse atau drag ke kiri dan ke kanan sesuai kebutuhan, lalu lepaskan. Cara yang kedua, pilih atau klik satu sel atau beberapa sel pada kolom yang akan diubah lebarnya. Yang kedua, klik menu format atau kolom width. Yang ketiga, pada kotak isian kolom width, ketikkan lebar kolom, kemudian klik atau OK. Cara yang ketiga, mengubah lebar kolom seluruh kolom. Klik menu format, klik submenu kolom, kemudian klik pada submenu standard width dan tampilan dialog box standard width. Ketikkan nilai lebar kolom yang digunakan pada text box standard kolom width, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya cara keempat, mengubah kolom agar sesuai dengan data yang ada. Yang pertama, tempatkan pointer pada sel berisi data yang Anda inginkan. Lalu klik menu format. Lalu kemudian klik submenu kolom dan klik submenu auto action. Tekan OK atau enter. Lalu mengubah lebar baris. Yang cara pertama, tunjukkan batas baris yang Anda maksud pada bagian row header, yaitu tempat nomor baris 1, 2, dan seterusnya, hingga penunjukan mouse berbentuk pada dua arah. Geser mouse atau drag ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan, lalu lepaskan. Cara yang kedua, pilih klik satu sel atau beberapa baris yang akan diubah lebarnya. Kemudian klik menu format row height. Pada kotak isi row height, ketikkan tinggi baris, lalu klik OK. Cara yang ketiga, menentukan tinggi baris agar sesuai dengan data yang ada. Tempatkan pointer pada baris data yang akan disesuaikan tinggi barisnya. Kemudian klik menu format, lalu klik menu submenu row dan submenu autofit. Selanjutnya, operator hitung dan huruf. Rumus. Operator hitung dalam Excel adalah ada kurung buka dan kurung tutup. Penggunaannya adalah untuk pengelompokan. Virus ini adalah simbol segitiga, namun bukan segitiga, namun seperti halnya atap rumah. Nah, ini penggunanya untuk perpangkatan. Lalu kemudian bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, tanda plus untuk penjumlahan, nah tanda min untuk pengurangan. Ini saya salah penginputan dengan simbol detik 4 itu, nah seharusnya itu tanda min ya. Contoh, satu untuk menghitung 240 dikali 10 dalam satu sel, maka ketikkan sama dengan 240 tanda bintang, lalu dikalikan 10 sama dengan
atau tekan enter akan diperoleh hasilnya 2400. Kemudian untuk pertan yaitu 2 pangkat 3. Nah, teman-teman bisa ikuti ya dengan langkah-langkah. Nah, 2 pangkat 3 akan diperoleh hasil 8. Yang ketiga, pembagian ketikan sama dengan 1 garis miring 3, maka akan diperoleh hasil 0,3 sekian. Kemudian untuk penjumlahan sama dengan 4 plus 6 per 2 sama dengan 4 plus 3, hasilnya 7. Kenapa hasilnya 7? Karena 4 ditambah 6 lalu dibagi 2 sama dengan 4 plus 3. Jadi 6 dibagi 2 dulu, 4-nya tetap, jadi 4 plus 3 hasilnya 7. Selanjutnya pengurangan. Tik sama dengan kurung buka 4 plus 6 kurung tutup dibagi 2 sama dengan 10 per 2. Kenapa? Jadi yang di dalam kurung itu dijumlah dulu, baru kemudian dibagi. Nah, maka tertulis sama dengan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Itu ketika sama dengan 10 plus di garis miring 2, kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul 5. Baik, selanjutnya memasukkan rumus latihan. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan rumus atau latihan memasukkan rumus. Yang pertama, carilah nilai jual di bawah ini dan hitunglah nilai total. Caranya, nah kalian bisa lihat pada tabel tersebut ada 1 sampai 5 dan kolom A, B, C. Itu untuk kolom A itu satuan, B untuk harga, C adalah nilai jual. Nah, untuk yang paling bawah sendiri itu untuk total, jadi untuk hitungan nilai total. Caranya yang pertama, bawa kursor pada kolom C baris kedua. Kolom C baris kedua yaitu berarti C baris kedua. Nilai jual. Nah, C baris kedua itu nilai jual. Masukkan rumus pada A2 berarti di nilai jual. Nah, di baris kolom kedua itu atau tepatnya di bawah jual, yaitu teman-teman klik sel C pada nomor 2, lalu ketikkan sama dengan, kemudian klik A2 atau di angka 10, kemudian tambahkan simbol bintang yaitu dengan cara tekan shift lalu angka 8. Nah, angka 8 kemudian klik B2 pada kolom B2 baris kedua, jadi di angka 300. Kalau nilai jual pada kolom C baris kedua didapatkan langsung di dalam file handle mulai dari C2 sampai dengan C5, untuk nilai total blok kolom C
mulai C2 sampai dengan C8, kemudian klik auto zoom, maka akan muncul hasil nilainya. Baik, selanjutnya memformat data. Tekan CTRL +1 akan tampil kotak dialog format sel seperti berikut ini. Nah, itu ada beberapa format sel. Yang pertama, number atau angka. Berbagai jenis angka bisa ditampilkan di Excel dengan format khusus seperti penempatan koma pada angka desimal hingga penulisan angka negatif. Yang kedua, mata uang currency. Untuk mengolah data berupa nominal uang, kamu bisa mengatur tampilan sesuai penulisan mata uang yang ada di seluruh dunia. Accounting. Pengaturan accounting mirip dengan pengaturan mata uang. Hanya saja penulisan simbol mata uang dan angka akan dipisahkan dengan spasi, tanggal atau date. Penulisan tanggal bisa ditampilkan dengan berbagai pilihan, mulai dari penulisan sebagian teks. Contoh 1 Maret 2023 atau sebagai angka, yaitu 1/3/23. Posisi penempatan tanggal, bulan, dan tahun juga bisa kamu atur di sini. Yang kelima, waktu atau time. Format waktu bisa kamu atur berdasarkan tipe 12 jam hingga 24 jam atau penulisannya dengan format AM atau PM. Yang keenam, persentase atau percentage. Format ini berguna untuk mengubah semua angka menjadi persen dengan tambahan simbol persen di belakangnya. Custom. Format 1 ini berguna untuk memberikan aturan sendiri untuk tampilan mata uang, waktu, dan angka. Fraction. Format ini bisa digunakan untuk mengubah tampilan desimal menjadi pecahan, contoh 0,5 menjadi 1/2 atau setengah. Scientific digunakan untuk mengubah format angka menjadi kuadrat atau pangkat. Selanjutnya, mengatur format tampilan folder atau bingkai. Blok atau pilih sel yang akan Anda beri garis pembatas atau bingkai. Klik ribbon, home, pilih more border atau CTRL +1. Tampilan dialog box format cell. Nah, klik border. Pada option preset, pilih dan klik salah satu box di bagian bawah ini. None adalah untuk menghapus seluruh garis pembatas dan bingkai. Outline adalah untuk membuat bingkai di sekeliling sel atau range. Inside adalah untuk menempatkan garis yang dalam range. Pada option border, pilih dan klik garis pembatas yang Anda inginkan. Pada box style, pilih dan klik gaya style garis yang Anda inginkan. Pada tombol drop down color, pilih dan klik warna yang Anda inginkan, kemudian klik tombol OK. Selanjutnya, nah di sini untuk terakhir, teman-teman bisa mengikuti atau berlatih membuat tabel, terus memasukkan rumus dan fungsi, lalu memasukkan bingkai atau folder. Nah, teman-teman silakan berlatih
Apabila ada pertanyaan pada materi kali ini yang kurang jelas atau belum bisa dipahami, bisa tuliskan di kolom komentar. Silahkan mencoba. Selamat sukses, dan untuk materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terima kasih pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.